Nggih, bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal. Teman-teman subscriber Pemdes Cemani dan seluruh masyarakat Desa Cemani yang kami cintai. Alhamdulillah di kesempatan sore ini, yakni hari Rabu 21 September 2022, kita kedatangan seorang narasumber, yaitu tokoh kepala dusun 1, yakni Bapak Anton. Nggih, selamat sore Bapak Anton. Selamat sore, Mas. Bagaimana kabarnya Bapak Anton, sehat? Sehat luar biasa. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membincangkan tema yakni tentang PBB, Pak. Pajak Bumi Bangunan. Apa sih PBB itu menurut Bapak? Ya, Monggo. terima kasih. Untuk PBB sendiri adalah kita bisa artikan bahwa SPT PBB ya. SPT PBB ini adalah suatu bentuk wadah di mana sebagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka untuk peningkatan pendapatan negara, khususnya untuk di wilayah Sukoharjo ini adalah di Kabupaten Sukoharjo. Jadi setiap kegiatan atau setiap pendapatan yang dikumpulkan oleh masyarakat itu hasilnya nanti untuk pembangunan, baik nanti pembangunan wilayah maupun pembangunan secara kabupaten, kecamatan, dan juga di desa-desa, begitu, Mas. Istilahnya dari rakyat kembali ke rakyat. Iya, Pak? benar, begitu. Okay. Kalau untuk SPT PBB yang tidak keluar itu bagaimana, Pak? Ya, beberapa masyarakat yang saat ini saya temui di lapangan itu banyak menanyakan kenapa Pak PBB saya tidak keluar, sedangkan tahun ke tahun yang sebelumnya itu keluar. Jadi saya harus menjelaskan kepada masyarakat itu bahwa saat ini BKD Kabupaten Sukoharjo itu membentuk atau menentukan suatu kegiatan yang beda dengan tahun yang lalu, yaitu penonaktifan SPT PBB, yang pada intinya itu PBB yang tidak dilakukan atau masih menunggak selama 5 kali ya, dalam 5 kali tahun dari tahun 2012 sampai 2022 itu dinonaktifkan, sehingga mau tidak mau masyarakat harus melakukan pengaktifan karena ini berhubungan dengan kegiatan masyarakat itu sendiri ya, baik itu mungkin dari sistemnya nanti jual beli atau nanti sistemnya hak turun waris ataupun hibah ataupun juga berhubungan dengan perbankan, begitu, Mas. Okay. Dan kemudian untuk cara mengaktifkan SPT PBB itu ada pun langkah-langkahnya bagaimana, Pak? Iya, baik. Untuk langkah-langkah yang masyarakat harus lakukan yaitu untuk pengaktifan, yang pertama-tama melakukan kegiatan yang pertama yang dilakukan adalah meminta dari pihak pemerintahan desa itu menanyakan apa yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu minta surat izin, surat pengantar dari RT. Surat pengantar RT itu gunanya untuk apa? Sebagai desa bisa membackup bahwa warga yang meminta keterangan ini adalah benar warga yang dilihat atau diketahui oleh RT mempunyai objek pajak ataupun benar-benar warga setempat. Enggak begitu. Terus kemudian yang kedua, setelah dari pihak kelurahan mengeluarkan surat pengantar, kita lanjutkan ke kecamatan. Dari kecamatan nanti sistem bisa dibuka dari NOP warga atas nama warga tersebut masih menunggak berapa kali. Di situ nanti kelihatan. Dari nanti tunggakan itu bisa dibayarkan. Setelah dibayarkan dipastikan yang 2022 itu pasti belum keluar atau belum terbit. Nah, setelah itu dilakukan pembayaran, baru nanti dari pihak kelurahan memberikan namanya surat pengantar ke BKD. Surat pengantar ke BKD Sukoharjo, kemudian melakukan pembayaran di BKD Sukoharjo, dan otomatis nanti pihak BKD memberikan atau memunculkan atau mengaktifkan SPT PBB warga tersebut. Begitu.
Kemudian Pak, untuk cara mendapatkan SPT PBB, bila belum pernah mendapat SPT PBB, Iya. nah itu bagaimana Pak? Banyak ya, Mas, untuk masyarakat terutama di Desa Cemani ini, biasanya kebanyakan untuk orang-orang asli itu masih dalam bentuk PBB induk, jadi atas nama nenek atau kakeknya atau ibunya. Padahal secara real itu tanah tersebut sudah dibagi-bagi, ya mungkin dari bapak ibunya atau ke anak-anaknya. Dari PBB 1 itu sebenarnya kalau kita lihat secara real di lapangan itu sudah jadi 4 sertifikat, 5 sertifikat, dan kita harus rubah ya. Dari perubahan tersebut kita harus benar-benar hati-hati, Mas. Dari sini dari pemerintah desa harus hati-hati. Karena apa? Jangan sampai kegiatan PBB tersebut nantinya ada selisih paham, baik dari masyarakat sendiri ataupun dari pihak keluarga. Kita nggak mau seperti itu terjadi. Makanya di kelurahan khususnya Desa Cemani ini ada petugas yang memberikan atau memang benar-benar sebagai penanggung jawab atau sebagai filter dari semua pertanian atau PBB di masyarakat Desa Cemani. Jadi itu benar-benar valid. Kalau itu ada permasalahan, mungkin seumpamanya ternyata hak warisnya sudah turun, tapi dari pihak keluarga ada yang belum tanda tangan, itu tidak akan terjadi. Namanya muncul hak turun waris itu nggak akan terjadi. Atau malah lebih menjadi sertifikat, itu kan tidak terjadi. Karena itu harus benar-benar sudah disaksikan atau sudah dilakukan secara hukum, yaitu kalau sudah melewati baik dari PPAT maupun dari Dinas Pertanahan dan melanjut ke pemerintahan desa. Dan itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai pemerintah desa sebagai menerangi, memberikan penerangan yang benar-benar terang. Dan satu kali lagi, Mas, untuk saat ini untuk Desa Cemani non sewu juga ya, untuk pengurusan semua ini non sewu itu gratis. Gratis tanpa dipungut biaya sekecil apapun. Ini gratis. Karena apa? Kita mau memberikan pelayanan ke masyarakat bahwa kegiatan ini benar-benar oleh masyarakat, untuk masyarakat dan untuk kesejahteraan di Desa Cemani ini. Begitu. Nah, kalau kegiatan mungkin dari balik nama, pembayaran dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemerintahan itu saya pastikan gratis, kecuali kayak pembuatan sertifikat lewat PPAT. Itu pasti ada istilahnya untuk dana harus dikeluarkan. Tapi kalau untuk bagian dari pemerintah desa, mungkin dari surat menyurat ataupun dari apapun, itu semuanya gratis, Mas. Begitu, Mas. Dan kemudian Pak, cara membetulkan SPT PBB agar sesuai dengan sertifikat tanah itu bagaimana Pak? Iya, baik, terima kasih. Ini masih berhubungan dengan kegiatan pemecahan tadi ya. Jadi apabila Mas Yoga membeli tanah ya di suatu tempat di Cemani ini, kemudian itu masih nama dari orang yang Mas Yoga beli, namanya mungkin Bapak A gitu ya, dan Mas Yoga sudah punya sertifikat atas nama Mas Yoga sendiri. Jadi di tahun 2002 ini, bulan September ini, itu kita masih bisa memberikan kegiatan atau untuk pengubahan itu dalam daftar tunggu, Mas. Karena pada dasarnya ini akan dikeluarkan pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2023 bulan Januari itu. Karena apa? Karena untuk bulan sampai September ini adalah maksimal dari pembayaran SPT PBB seluruh Kabupaten Sukoharjo pada khususnya. Begitu. Kalau untuk pertanyaan pribadi saya, Pak. Iya. Ini kalau untuk tingkat kesadaran masyarakat Desa Cemani itu bagaimana, Pak, tentang pembayaran PBB? Oh, begitu. Oke. Untuk kesadaran tingkat untuk saat ini sudah meningkat, Mas ya. Sudah meningkat. Tetapi meningkatnya itu bukan karena kesadaran secara pribadi. Karena kalau kita lihat meningkatnya ini karena apa? Itu paksaan. Ya, paksaan dari
setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan. Terutama kalau dari BKD ini tidak mengadakan sistem nonaktif SPT PPB, saya yakin juga masyarakat belum tentu tergugah untuk membayar atau membayar tunggakan sebelumnya untuk keberlanjutan kegiatan pemerintahan desa ini. Dan saat ini juga perlu diketahui bersama bahwa SPT PBB ini berhubungan banyak loh Mas. Pertama, berhubungan dengan sekolah. Jadi apabila ada anaknya yang sekolah atau kuliah, itu beberapa kampus atau beberapa universitas itu menanyakan PBB. Ya. Terus PBB ini juga berhubungan dengan pajak. Ya, pajak. Dari di situ kita bisa lihat kegiatan perpajakan kalau memang dia bagus, dia mempunyai kegiatan yang pembayaran secara rutin setiap tahun itu, dia mempunyai reward mungkin dari pihak bank atau dari pihak Pratama sendiri sebagai institusi pajak di Kabupaten Sukoharjo ini, sehingga itu akan lebih memberikan semangat. Dan jangan lupa juga ini kita ada namanya hadiah Mas. Jadi kegiatan pembayaran PBB ini dari Kabupaten Sukoharjo memberikan reward ya. Nanti kegiatan ini memang untuk masyarakat juga. Ada beberapa wilayah yang memang kalau benar-benar dia bagus, marganya juga dapat reward. Nanti kan kalau memang bagus ada sistem undian berhadiah begitu. Dan ini sudah berjalan beberapa tahun di Kabupaten Sukoharjo. Jadi secara tidak langsung PBB juga membantu perekonomian desa ya Pak? Iya, tentu saja, karena ini berhubungan dengan pendapatan asli daerah ya Kabupaten Sukoharjo, sehingga kalau ini ke depan itu menjadi bagus, menjadi baik, menjadi positif, itu ke depan kegiatan yang berhubungan dengan anggaran desa itu dipastikan itu akan naik atau meningkat. Dan apabila anggaran desa itu naik atau meningkat, dipastikan untuk pembangunan desa itu akan lebih merata, lebih banyak gitu. Begitu. Dan kemudian untuk tema selanjutnya ini mengenai bantuan pemerintah Pak. Bantuan yakni bagaimana sih cara mendapatkan KIS ataupun BPJS dari pemerintah, khususnya pemerintah Desa Cemani Pak? Iya. Ini juga banyak di lapangan dari warga banyak menanyakan bukan menanyakan gimana, tapi memang mereka perlu untuk kita edukasi. Jadi di masyarakat itu mempunyai prinsip atau mempunyai pemikiran bahwa bantuan itu adalah sembako, adalah minyak goreng, uang yang berwujud gitu ya. Terus kemudian telur dan lain sebagainya. Padahal untuk masyarakat, untuk pemerintahan saat ini, masyarakat lagi kita edukasi bahwa bantuan yang utama di pemerintahan Kabupaten Sukoharjo dan khususnya di Desa Cemani adalah kesehatan. Ya. Dengan kesehatan, masyarakat tidak mampu kalau mau berobat atau mau ke rumah sakit atau mau kontrol, itu bisa free, gratis, dengan dia mempunyai BPJS dari pemerintah ataupun KIS. Ya, gimana caranya mendapatkan? Cara mendapatkan itu mudah Mas kalau saat ini ya. Jadi dari warga langsung ke Pak RT itu minta surat pengantar bahwa warga tersebut memang tidak mampu. Kemudian kalau Pak RT sudah memberikan ACC atau tanda tangan bahwa memang warga tersebut mampu, warga tersebut membawa surat pengantar Pak RT, kemudian membawa fotokopi KK dan KTP itu ke Desa Cemani, ya, ke kantor Desa Cemani. Kemudian koordinasi atau lewat Pak Bayan atau Bu Bayan. Dari Pak Bayan Bu Bayan nanti bisa klarifikasi dulu. Kalau memang ini sudah masuk, kita nanti lanjut. Tapi kalau ini belum masuk, itu nanti Pak Bayan atau Bu Bayan itu akan akan bersama-sama dengan warga tersebut menghadap ke Pak Lurah. Dari Pak Lurah nanti mengklarifikasi lagi kalau ini benar-benar tidak mampu dan pantas dimasukkan di dalam
DTKS ya, di dalam DTKS, maka itu Pak Lurah itu akan memberikan ACC atau memberikan surat pengantar nanti ke pemerintahan desa. Itu ada beberapa petugas yang nanti siap untuk di sana. Jadi begitu masuk dalam DTKS, warga tersebut bisa mengurus KIS. Untuk saat ini beda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun lalu itu berbulan-bulan. Untuk saat itu hanya mungkin 1-2 bulan kita sudah bisa mengecek kembali. Kalau kita sudah dapat, kita langsung bisa mengajukan ke Dinas Sosial dan BPJS Kabupaten Sukoharjo. Begitu. Okay. Kemudian untuk bantuan dana desa ini Pak, saya itu terpikirkan begini Pak, baru di zaman Pak Hadi nih Pak, bantuan dana desa itu ada, karena zaman dulu itu masyarakat di desa saya, khususnya di Dusun Gambiran itu banyak sekali masyarakat yang belum ataupun tidak pernah mendapat bantuan desa, dan alhamdulillah di periode Bapak Hadi ini bantuan dana desa itu secara merata dan kemudian juga terselenggara. Dan itu bantuan dana desa itu apa Pak? Bantuan dana desa itu sebenarnya Mas, bantuan yang sudah dianggarkan itu tahun sebelumnya. Ya, dari 2002 ini dari pemerintah daerah sudah menganggarkan di 2001. Dana itu didapatkan dari itu tadi, sumbernya dari pemerintahan Kabupaten Sukoharjo lewat anggaran itu tadi. Jadi anggaran tersebut diturunkan lewat Kabupaten Sukoharjo, pemerintahan Kabupaten Sukoharjo turun ke desa-desa. Ya, ini dari desa kita mendapatkan alokasi dana, dan alokasi dana ini kita harus sesuai dengan tupoksinya atau sesuai dengan peruntukannya untuk masyarakat, untuk kesehatan, untuk pembangunan. Kita sudah ada posnya tersendiri-sendiri. Gitu. Dan dana desa ini harus tersalurkan Mas, jadi tidak boleh tidak gitu. Kalau umpamanya tidak bisa tersalurkan, itu menjadi poin atau menjadi nilai poin yang kurang baik bagi pemerintahan desa, karena pemerintahan desa dianggap tidak mampu mengelola, mengelola daripada dana desa tersebut. Dan harus tepat sasaran ya Pak? Iya, benar begitu. Ya. Kemudian untuk perbedaan dari bantuan pusat itu apa Pak? Ya, terima kasih. Untuk bantuan pusat yang saat ini kita ketahui bersama, itu yang mungkin kalau Mas Yoga tahu, itu pertama kali itu pas waktu COVID itu ada bantuan COVID gitu. Terus itu ada bantuan PKH. Terus kemudian ada bantuan kalau zaman dulu itu yang 600.000 yang dari Dinas Sosial. Jadi intinya bantuan pusat itu bantuan dari Dinas Sosial pusat, yang biasanya penyelenggara atau yang memberikan atau memberikan bantuan tersebut adalah dari pihak kantor pos. Ya, itu kita tidak bisa mengubah nama-nama yang sudah tertera di dalam Dinas Sosial pusat tersebut. Karena apa? Kita tidak punya wewenang untuk itu. Begitu. Jadi kadang-kadang dilema juga di lapangan. Pak, saya nggak dapat, padahal itu sudah mampu. Pak, ini sudah dapat, kok nggak dapat karena itu malah sudah anaknya kerja dan lain sebagainya. Kembali lagi, itu adalah kegiatan yang sudah istilahnya dari tahun ini sudah Mas, sudah ada namanya, dan itu tidak ada perubahan kalau tidak ada perubahan dari pusat, begitu. Jadi sudah ada data-datanya. Ada datanya dan itu tetap data ini, kecuali data tersebut keluar karena non sewu pindah, meninggal. Nah itu kayak gitu. Alhamdulillah kita sudah tanya jawab seputar PBB dan bantuan desa. Terima kasih Bapak Anton yang sudah meluangkan waktunya di kesempatan sore hari ini. Dan kemudian semoga ini nanti membawa berkah bagi kita semua dan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi seluruh penonton, subscriber pemerintah Desa Cemani dan seluruh warga Desa Cemani. Mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan Pak sebelum kita closing penutupan? Mungkin pesan saya untuk masyarakat khususnya di Desa Cemani, jangan sungkan, jangan ragu, jangan takut ke Desa Cemani. Desa Cemani ini adalah milik warga. Jadi jangan ada pemikiran, wah saya takut nanti ketemu Pak Lurah, ketemu Pamong, nanti saya ditanyain. Enggak, malah di sini itu sebagai jembatan informasi. Kalau ada
jangan sampai bertanya pada orang yang salah. Ya, kalau tidak tahu mungkin bisa langsung bertanya sama Pak RT, Pak RW, atau langsung ke desa, tanya langsung Pak Lurah. Ini bagaimana? Jadi lebih sekeco atau lebih enak. Jadi kita punya gambaran, punya jawaban itu lebih lugas, lebih terpercaya begitu. Dan khususnya jangan lupa bayar pajak ya Pak. Iya, benar itu. Karena Iya. nanti akan desa juga semakin maju ya Iya. Pak. Rakyat bersatu, desa maju seperti Siap. slogannya ya Pak. Oke. Iya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya dan perkataan yang kurang mengenakan, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.